Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu Jemaat Bak Lasis Nanggala Kare. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, sepatutnya lah kita berhimpun memuliakan Dia. Dalam persekutuan hari Minggu ini yang juga merupakan minggu ketiga setelah hari ketuangan Roh Kudus atau hari Pentakosta, kita mengamini bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan menyalibkan keinginan daging. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri menghadap hadirat Tuhan dan kita memuji namanya dan memuliakan Dia. PKJ 17, mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur pasal 16. Kita akan membacanya secara berbalasan. Berbahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Amin. Mazmur 16 bait pertama. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah perintah Tuhan untuk saling mengasihi dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-11 sabda Tuhan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian sabda Tuhan. Bukalah
Saudara-saudara yang kekasih, dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Tuhan, sesungguhnya dalam kehidupan ini kami belum sepenuhnya memahami karya keselamatan yang Kau anugerahkan. Sehingga kami seringkali dikuasai amarah, benci, iri hati, dan keinginan hati kami daripada mengikuti kehendak-Mu. Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sabda Tuhan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Sedang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur kita. Firman Tuhan datang kepada kita Mazmur 107 ayat 8-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan,
Persembahan syukur di minggu ini juga. Pertama, lelang natura dari ibadah syukur keluarga Nenek Fitri untuk pembangunan 6.250.000. Persembahan syukur keluarga Nenek Fitri untuk jemaat 2.500.000. Persembahan syukur perkawinan saudari kita Petra dan Albert untuk jemaat 1 juta. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melibatkan kami dalam ibadah kami pada saat ini untuk menyatakan persembahan syukur kami, baik melalui pundi yang telah kami jalankan dan juga natura, penguangan natura dan persembahan-persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu untuk kemuliaan namamu dan hormatmu di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami dan juga dalam segala pekerjaan usaha kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang mempersembahkan syukur kami ini Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia, penyertaan, pemeliharaan-Mu yang terus kami alami dari waktu ke waktu. Kami tahu Tuhan begitu setia, menopang perjalanan hidup kami, memungkinkan kami terus punya pengharapan hidup berkenan bagi Tuhan sampai pada hari ini. Berkali-kali kami nyaris jatuh jauh, tapi kami tahu Tuhan Allah Roh Kudus mengingatkan kami untuk selalu berada pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini Tuhan. Dan kami semakin mengerti betapa luar biasa karya Roh Kudus untuk menyertai, memelihara, menopang kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita yang pertama dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya.
Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua telah dipilih dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Galatia. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26. Di bawah satu tema kemerdekaan Kristen. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
Saudara-saudara, bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Lukas 9 51 sampai ayatnya yang ke-62, saya bacakan saudara-saudara, firman Tuhan demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya itu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian Injil Yesus Kristus. Kure semangat puang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan sama-sama. Satu pertanyaan penting itu gini, saudara. Satu pertanyaan paling mendasar adalah, kenapa hidup harus dipimpin roh? Dari bacaan kita ya dengan tema. Kenapa hidup harus dipimpin roh? Tidak cukupkah? Kenapa enggak dipimpin saya sendiri gitu loh? Ada apa dengan diri kita sebenarnya? Tidak cukupkah kepintaran yang Tuhan kasih? Tidak cukupkah akal budi yang Tuhan berikan? Kenapa saya harus berhidup dipimpin oleh roh? Berarti itu manarang tuh temo. Tidak cukupkah? Orang semakin kaya harusnya dia semakin pintar, teknologi sudah ada. Kalau mau cari alamat tinggal buka Google Maps, tidak ada susahnya. Lalu kenapa Tuhan Alkitab hari ini mengatakan saya harus dipimpin oleh roh? Itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Tidak cukupkah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan selama ini? Kenapa harus ada istilah dipimpin oleh roh? Galatia 5 ayat 16 mengatakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging." Itu pertanyaan paling mendasar saudara-saudara. Ada apa dengan diri kita sebenarnya? Sampai Tuhan sudah karuniakan segala macam, Tuhan karuniakan segala kebaikan, tapi seolah-olah tidak cukup. Itu pertanyaan paling penting. Sampai firman Tuhan katakan banyak sekali ke bawah ya. Tapi intinya mau mengatakan beri dirimu dipimpin oleh roh. Itu pertanyaan paling mendasar. Nah saudara, saya pikir ada satu bagian yang menarik. Kalau baca Galatia 5 nanti mirip-mirip itu Roma 7 dan 8. Itu uraian yang saya pikir sangat mirip. Tapi satu bagian yang menarik saudara, Roma 7, 17-20 saya bacakan ya. Roma 7, 17-20, firman Tuhan bilang begini. Kalau demikian ya, bukan aku lagi yang memperbuatnya tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nanti kalau Bapak Ibu baca terus beberapa ayat terkait itu, kira-kira ada itu Paulus.
Saya tahu Buddha itu apa, kutandai melo, tak kupukoi. Ya. Kutandai ya. Sebaliknya banyak hal yang kutandai kadake, tapi kupukoi. Itu pergumulan Paulus. Sampai kalau dia bilang ke bawah, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Kutandai bawah mau tiapa melo, tak kupukoi. Sebaliknya kutandai itu apa kadake, kupukoi. Saya sudah tahu Pak Pendeta, ngomongin orang itu tidak bagus, tahu. Masalahnya apa? Masalahnya makin ku omongin makin enak aku rasa katanya. Ditandai aku mau salah tapi dipekau, itu diri kita tuh. Nah, Paulus katakan apa? Karena apa? Dosa dalam diri kita. Jadi coba Bapak bayangkan betapa rapuhnya hidup kita itu. Ya. Dosa dalam diri kita itu ditandai bang mau tuh apa? Ditandai bang mau tuh apa? Melo, tanah dipekau. Sebaliknya ditandai salah tapi dipekau. Makin pintar orang makin baik, belum tentu. Makin kaya orang makin baik, tidak. Nah, itu. Jadi Bapak bayangkan, itu potret manusia, saudara-saudara. Nah, gak usah jauh-jauh ya. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat 3, ini ayat yang menurut saya menarik. Supaya kita pahami dengan baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri ke dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi kira-kira gini, hukum Taurat itu ibarat cermin. Yang nakadak itu pas suruh, yang nakadak hidup kalian. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa memperbaiki ini. Dia hanya memperlihatkan apa yang keadaannya. Jadi tapi dia tidak bisa membuat saya lebih baik. Nah, itu penting. Itu ketidakberdayaan hukum Taurat. Dia hanya ya kalau saya baca cermin saya tahu oh iya melom sudah melo, udah bagus lah makeupnya, konde na melom. Tapi tidak bisa membuat kalau saya jelek dia tidak bisa membuat saya lebih baik, tidak bisa. Kelemahan hukum Taurat. Yang bisa menolong saya berbuat baik hanya satu. Pengorbanan Kristus, pimpinan Roh Kudus. Nah jadi saudara-saudara, gak usah jauh-jauh. Saya suka ambil contoh. Siapa murid Tuhan yang paling hebat, paling berani? Petrus. Nah itu kalau Bapak Ibu perhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Petrus. Murid Tuhan yang paling berani itu Petrus. Bapak Ibu ingat kan waktu Petrus, Tuhan Yesus mau ditangkap, disalibkan waktu malam itu, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Sebentar lagi saya akan ditangkap, saya akan disalibkan. Apa yang terjadi? Langsung Petrus, murid yang paling berani, langsung Petrus berdiri dan mengatakan, Tuhan, nami malenasang teh. Oh, bayangkan tuh. Petrus tidak diminta berdiri, Petrus tidak diminta berjanji, langsung dia bilang, nami malenasang teh. Biar semua murid yang lain pergi. Nanti aku lantampe kami. Oh, bayangkan tuh. Bahkan Tuhan, sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Petrus luar biasa. Apa jawab Tuhan Yesus sama dia? Nak orang kapong Yesus, nak wah, kudu semangat bos, nongal haman liko pole. Apa jawab Tuhan? Hati-hati kau sama mana? Hati-hati kau. Sebelum ayam jantan berkokok, 3 kali kau sangkali saya. Dan betul, Alkitab memperlihatkan hanya berbeda beberapa jam. Malam yang sama, tempat yang hanya berpindah sekian ratus meter. Kalau pergi ke Yerusalem, tempat dia menyangkal itu, tempat dia berjanji, di tempat perjamuan terakhir, tempat dia berjanji itu di atas bukit begini, ya Tuhan ini menyangkal di Tiromang Kusto. Coba bayangkan. Halaman Imam Besar Kayafas, malam yang sama, tempat yang hanya berpindah beberapa ratus meter, ya. Malam yang sama, hanya berbeda beberapa jam. Petrus berubah 180 derajat. Oh, coba bayangkan. Berubah 180 derajat. Aku tanya PB nih, sama aku punya sulah. Aku tak. Wah, malah aku majam buru sama yang. Wah. Tak. Malah aku apa suara. Coba bayangkan. Injil Matius mengatakan, ketika Petrus ditanya untuk ketiga kalinya, he swear and curse. Dia bersumpah dan mengutuk, takut anda itu jauh. Oh, coba bayangkan tuh. Itu kita saudara-saudara. Orang yang gampang sekali berubah. Marawat tuh berjanji itu gampang sekali saya bilang.
Makanya kalau orang mau menikah, kau tangga-tangga ambil itu janjimu sama nih. Coba amarah lu dipukar tuh apa tuh? Diucapin tuh gampang. Nah, saudara-saudara, jadi itu potret kita, ya luar biasa. Makanya saya katakan, saya ingat ya, ingat kisah Raja Saul, ya. Ini saya bicara tentang roh Allah. Ingat kisah Raja Saul. Saul itu contoh paling bagus. Saul itu hancur dalam kedudukannya sebagai raja. Saul hancur dalam kedudukannya sebagai raja. Kenapa saya bilang gini? Dia hancur bukan karena dia hilang jabatan, dia hancur ketika dia masih punya jabatan. Kenapa dia hancur? Padahal dia masih punya jabatan. Sederhana. 1 Samuel 16 mengatakan ketika roh Tuhan undur dari diri Saul. Coba bayangkan. Dia seorang raja, punya kekuasaan, punya kekayaan luar biasa. Begitu roh Allah undur dari dirinya, tak apa-apa. Coba lihat hidup kita tuh. Ketika Tuhan, roh Allah tidak ada dalam hidup kita, tidak ada apa-apa. Itu potret kita, saudara-saudara. Manusia yang rapuh sekali. Ya, kalau teolog Calvinis mengatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia total depravity, rusak penuh. Saya nggak mungkin jujur dari diri saya sendiri, saya tidak mungkin baik dari diri saya sendiri, saya tidak mungkin setia dari diri saya sendiri. Ya. Saya tidak mungkin komitmen dari diri saya sendiri, tidak mungkin. Kalau saya bisa berbuat baik itu semata-mata karena pimpinan Tuhan, bukan karena kekuatan diri sendiri. Saudara, jadi jadi kalau ditanya kenapa roh itu penting sekali, sederhana. Sebab apa? Saya tidak mungkin berbuat baik dari diri saya sendiri. Saya pikir beberapa minggu terakhir, bacaan-bacaan itu menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Setelah peristiwa Pentakosta, coba lihat ya, bagaimana roh itu luar biasa. Kisah Rasul pasal 2, kalau terkait dengan Petrus, ya, coba lihat itu perubahan yang terjadi. Sebelum peristiwa Pentakosta, Petrus itu menyangkali Tuhan 3 kali. 3 kali menyangkali Tuhan di halamannya Imam Besar Kayafas. Tapi Bapak Ibu lihat kisah Rasul pasal 4. Setelah peristiwa Pentakosta, Kristus bangkit, Roh Kudus tercurah, apa yang terjadi dengan Petrus? Kalau kemarin sebelumnya dia menyangkali Tuhan 3 kali di halamannya Imam Besar Kayafas, maka dalam kisah Rasul pasal 4 apa yang terjadi? Di depannya Imam Besar. Mau coba bayangkan. Kemarin dia menyangkal di halaman. Kisah Rasul pasal 4. Di depan imam besar dengan seluruh jajarannya. Kalau mahkamah agama itu 70 orang. Sanhedrin. Di depan mahkamah agama. Dia bersaksi tentang Kristus. Coba bayangkan deh. Perubahan hidup. Roh menolong saya melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah dipikirkan. Itu luar biasanya. Kalau Roma pasal 8 dia bilang begini, saya tidak tahu mengucapkan permohonan kepada Allah, tapi roh berdoa kepada Allah menyampaikan keluhan-keluhan yang bahkan tidak terucapkan. Wow. Saya bisa bayangkan tuh hebat itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul pasal 2, Bapak Ibu coba ingat ketika Roh Kudus tercurah dalam hari Pentakosta, apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal 2, murid-murid, para nelayan, orang Galilea yang tidak pernah sekolah tinggi-tinggi, tidak pernah pergi ke Mesir, tidak pernah pergi ke Arab, tapi karena Roh Kudus tercurah tiba-tiba bisa bahasa Mesir. Coba bayangkan. Jadi bisa dibayangkan deh, roh itu memperlihatkan, roh Allah itu, Roh Kudus itu memperlihatkan, roh Tuhan itu memperlihatkan bagaimana Tuhan menolong saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak mungkin saya kerjakan. Itu sebabnya hidup harus dipimpin roh. Saya tadi ambil contoh tuh Saul. Saul tuh kaya, punya jabatan, punya kekayaan. Tapi 1 Samuel 16 mengatakan begitu roh Tuhan undur dari dirinya, selesai. Tidak ada apa-apa. Jadi saya bilang ya, makanya coba lihat saudara-saudara. Barang siapa menghujat anak manusia, diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak diampuni. Orang bilang, umbaran aku atau pandita, wala lebih tinggi kayak Roh Kudus, kukotara. Tapi sederhana. Alkitab mengatakan tidak bisa seorang pun mengaku Yesus Kristus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus mutu-mutola. Pemukulan petong ampung Yesus. Jelas ya? Coba bayangkan saudara. Jadi saya bisa bayangkan manusia tanpa pimpinan Roh Tuhan itu kayak apa? Kayak boneka aja, tidak ada apa-apanya. Luar biasa. Jadi saudara, kenapa hidup harus dipimpin Roh? Roh Kuduslah yang memungkinkan saya, menolong saya melakukan hal-hal yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 4 tadi. Petrus yang menyangkali Tuhan dipimpin Roh berubah menjadi pemberani yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 2, murid-murid orang Galilea yang tidak punya pendidikan tinggi, seorang nelayan, tiba-tiba bisa berbicara luar biasa. Coba bayangkan. Kisah Rasul pasal 3 itu, apa yang kisah Rasul pasal 3? Kisah Rasul pasal 3 itu ada orang yang lumpuh sejak dari lahir, 40 tahun umurnya, ketemu dengan Petrus dan Yohanes di bait suci, dia lumpuh sejak dari lahir, tiap hari diangkat dari rumahnya seperti benda barang gitu, diangkat dari rumahnya, diletakkan depan pintu gerbang, tiap hari dia butuh orang, 40 tahun umurnya lebih, sejak lahir lumpuh, tiap hari diangkat, ditaruh depan gerbang indah bait suci. Petrus dan Yohanes lewat, dia bilang apa? Minta sedekah. Saya suka bilang, yang dia minta hanya sedekah. Kenapa dia tidak minta kesembuhan? Umurnya 40 tahun, lumpuh, tiap hari diangkat orang. Yang paling orang ini butuhkan, sembuh. Yang paling orang ini butuhkan, pulih kakinya. Supaya apa? Tidak harus bergantung dari orang lain. Pertanyaannya, kalau yang dia butuhkan kesembuhan, kenapa yang di otaknya sengaman? Saya bilang sederhana. Sebab apa? Dia 40 tahun umurnya lebih, lumpuh sejak dari lahir. Kalau ditanya kenapa dia tidak minta kesembuhan, inang ta'amulan tangan untuk kesembuhan. Sabah ini kuam tuh inasusin nama itu. Barang aku tuh papa ana lipa kilala pandita. Sengkentaru tuh papa ana pakuku lipa kilala masus sebab aku tiru-tiru jauh matusangku soalnya matusangku inang sekekan tuh kan. Coba enggak. Dia tidak percaya lagi tentang perubahan. Dia hanya minta sedekah. Yang luar biasa apa? Begitu dia minta sedekah, Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi in Jesus name, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Coba bayangkan. Tuhan berikan kepadanya sebuah hal yang bahkan talena butulan tengah. Hebatnya itu pekerjaan Roh Kudus. Tuhan bisa berikan sebuah hal yang bahkan tidak pernah muncul di otakmu. Kau tidak mampu minta. Saya pikir-pikir, ya mau peletian asang Roma pasal 8. Saya tidak tahu minta kepada Tuhan, tapi meskipun saya tidak tahu, saya tidak bisa meminta. Roh Allah mengucapkan kepada Allah, berdoa untuk kita, untuk mengucapkan hal-hal yang bahkan tidak mampu kita ucapkan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Coba bayangkan ya, dia minta sedekah, Tuhan berikan kepadanya kesembuhan, Tuhan berikan kepadanya sebuah hal yang bahkan ta'alanya bilang bayangkan nih, Tuhan berikan kepadanya sebuah hal yang bahkan 40 tahun dia hidup, ketemu dengan begitu banyak orang pintar, ketemu dengan begitu banyak pejabat, tiap hari duduk di depan gerbang bait suci, tapi selama 40 tahun dia hidup, tidak seorang pun bisa memberikan kepadanya sebuah hal yang seperti yang Tuhan berikan kepadanya hari itu. Saya mau perlihatkan hebatnya pekerjaan Roh Kudus. Kisah Rasul itu memperlihatkan itu secara luar biasa, saudara. Makanya surat Galatia, surat Roma berkali-kali mengatakan hidup oleh Roh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan. Surat Galatia, perikop yang kedua tadi, bacaan yang kedua tadi, intinya adalah apa? Hidup dipimpin Roh. Hidup dipimpin Roh, saya pikir-pikir gini. Baca beberapa ayat ya. Hidup dipimpin Roh itu artinya Tuhan mau hidupmu seluruhnya. Kenapa saya bilang seluruhnya? Ya tuh bacaan pertama ini, wah melongluku saya baca-baca itu luar biasa. Satu raja-raja ini atau? Apa yang terjadi dengan Elisa, begitu dia dipanggil untuk melayani Tuhan, apa yang terjadi? Tadi dikatakan dia sedang menggembalakan berapa pasang lembu? 12 pasang.
Berapa ekor itu kalau 12 pasang? 24 lah. Oh. Yang di Detroit itu 24 ekor. Tapi saya bayangkan tadi itu cerita itu, begitu dia dipanggil Tuhan, semuanya disembelih. Semuanya disembelih, dagingnya dibagikan ke orang, bahkan yang luar biasa, apa namanya? Kuknya. Kayu baja aja diturun, digarakan apa? Dipakai. Saya bisa bayangkan. Coba bayangkan ya. Pekerjaannya hari-hari, hidupnya betul-betul bergantung selama ini dari 24 ekor lembu yang dia miliki. Itu pegangan hidupnya selama ini. Tapi begitu Tuhan memanggil dia, seluruhnya ditinggalkan. Bukan separuh ditinggalkan. Jadi kuku yole tak yang talan turu pungesu inang total pergi. Tak bisa setengah-setengah, termasuk kayak bertobat itu tak bisa setengah-setengah. Tak siang mau ku malebang masong Pak Pendeta. Ku kom masang ku pitu tu banuku na talu siang merojo. Ku kuat. Ku kueton Elisa na tununa saya. Bukan setengah-setengah. Nggak bisa gitu loh. Bertobat itu berbalik arah 180 derajat. Bukan ambil sisi-sisi. Coba angkat tuh seluruhnya. Semua yang selama ini jadi pegangan hidupnya, seluruhnya dia tinggalkan, dia buang seluruhnya. Memang tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan inginkan. Hidup yang betul-betul bisa berbalik. 24 ekor seluruhnya disembelih, semua ditinggalkan. Saya kalau baca cerita ini, jadi salah satu hal yang sering kali membuat kita sulit fokus kepada Tuhan. Kalau cerita ini materi, dan sama maten sih 160, wah, kuku anak tinggi mar saya 150 sampai 140 pola, tinggi tensi gue Pak Pendeta, kuku pada serese itu kantong tak syara karena dengka tuh tahu tekanan darahnya berbanding terbalik dengan isi dompetnya, kalau isi dompet berkurang tekanan darahnya naik, kuku sama susah kuku tuh sama nih, hidup materi itu. Materi itu mengubah orang, saudara. Ya. Tadi kan banyak sekali di bawah itu. Saya tidak mungkin urai pas semua buah roh tadi di dalam ya, 9 itu. Tapi salah satu yang sangat sering mempengaruhi orang, mengubah orang, materi. Dan materi itu luar biasanya, tidak ada cukupnya. Kayak air laut, makin diminum makin haus. Coba angkat. Tidak pernah ada cukup. Tidak bisa berbagi. Dentongan itu tuh biasa kukurin itu tuh kasih sekali bahkan kalena nak kasih gitu kan kukuai. Dan itu tuh bahkan kalena nak kasih. Oh baik kuku jadi jangan kan tahu saya anak kamu sih sedangkan kalena tak anak kamu sih. Dan lucunya ini orang pelit, sesama orang pelit pun benci dia. Bayangkan itu, bahaya dia belete, hati yang terlalu terikat sama hati yang sangat terikat sama materi. Coba bayangkan, saudara. Saya cerita ini sebab apa? Kalau baca seluruh cerita tadi, betul-betul yang tinggalkan ini seluruh hal, semua hal yang selama ini memberikan kenyamanan, seluruh hal yang selama ini memberikan kemapanan, seluruh hal yang selama ini membanggakan, lamu tampil asal. Coba bayangkan. Saya kapan khotbah di mana itu? Oh waktu di Manokwari. Saya khotbah dari Abraham. Coba lihat Abraham ya. Waktu dia diminta untuk jadi berkat bagi orang. Yang Tuhan lakukan buat dia adalah apa? Disuruh pergi tinggalkan rumahnya, tinggalkan kampungnya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan semua. Saya pikir-pikir, kata bisa dari berkat ketorok indete, lambenuanta. Tinggal dengan keluarga, tinggal dengan saudara. Saya bilang, sederhana maksud Tuhan. Tuhan mau bilang begini, kalau kau mau jadi berkat untuk orang lain, tinggalkan, lepaskan semua hal yang selama ini suka kau andalkan. Sekarang ke waktunya kau belajar bergantung sama Tuhan, bukan yang lain. Coba bayangkan saudara, materi itu kadang-kadang mengubah hidup kita luar biasa.
Orang bisa berubah karena itu. Pak Pendeta mau kasih menikah orang, datang itu mempelai mempelai laki-laki. Pak Pendeta, minggu depan kalau saya menikah, tolong Pak Pendeta. Saya bilang kenapa? Ya tuh janji dalam sehidup semati, ada gimana pokari tuh. Kutanai bamo ya, mau poremor kah? Bukan nak tuh. Kok yo. Begitu Pak Pendeta. Yo. Saya kasih Pak Pendeta 1 juta. Deal Pak Pendeta ya. Setuju ya? 1 juta, tapi tolong pertanyaannya tidak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Yaitu sehidup semati dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Mau watang itu. Nah. 1 juta Pak Pendeta. Oke. Tiba hari pemberkatan nikah, Pak Pendeta tanya sama dia, mempelai laki-laki itu, saudara, mengaku engkau dengan sungguh di sini, mengasihi istrimu yang tangannya engkau pegang, mengasihi dia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Wah, kaget dia kan, berkongkoti pandita. Di gua 1 juta nah. Dalam sehat maupun sakit. Kalau istrimu sakit, tidak sempat cuci baju, sasaran nih. Pas sasaran nih. Kalau istrimu sakit, tidak sempat bikin kopi, kau bikin duluan, bikin sarapan, garakan nih teman itu istrimu. Kalau istrimu tidak sempat masak, kau yang masak. Istrimu antar beli gula kalau perlu sampai ke Palopo, antar ke bawah. Janji, wah, aku berkongkong te pandita teh, di kopi kondi nasi kalau dolan nona. Terpaksa ya, mau bilang tidak, mau bilang ya, berat. Mau bilang tidak mungkin. Pas dari sini mau te papi yang melentem baik, benda mau tenda, nomor kurang batalkan nih. Jalan mau undangan. Terpaksa dengan berat hati dia bilang, ya Pak Pendeta di hadapan Tuhan dan jemaat saya berjanji mengasihi istri saya dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Kalau istri saya sakit tidak sempat cuci baju, saya cucikan bajunya. Kalau istri saya tidak sempat bikin sarapan, saya bikinkan dia sarapan. Minta antar beli gula, sampai di Masamba saya antarkan beli gula. Mantap betul. Janji, janji. Selesai pada pemberkatan nikah, dia datangi Pak Pendeta di konsistori. Pandita, kenapa? Pak Sulit Sengko. Pak Sulit Sengko, balikin duit ke pendeta. Apa jawab pendeta? Ambil ke uangmu 1 juta ya. Kemarin istrimu kasih saya 4 juta. Pendeta pun berubah. Coba bayangkan tuh. Uang itu luar biasa loh. Uang itu mengubah otak kita. Yang nata apa tuh seng? Memang mata begitu kita habis. Begitu den. Coba bayangkan saudara. Nah itu satu ya. Materi mengubah hidup kita. Saya ambil itu dari contoh itu. Yang kedua saya bilang ya. Itu sebabnya, saya lihat ya, coba lihat. Abraham itu disebut orang beriman, Tuhan uji dia dengan meminta apa? Apa yang diminta dari Abraham? Bukan kambingnya, sebab apa? Budak itu kambingnya, anak kambing, tapi tak ada punga mentua laku Abraham, ya anak alay. Yang diminta apa? Anaknya. Coba. Jadi coba bayangkan, Tuhan menuntut kesetiaan total. Saya harus mencintai Tuhan bahkan lebih dari saya mencintai anak saya. Coba bayangkan. Luar biasa. Saya harus mencintai Tuhan bahkan lebih. Kan tadi kan dia bilang dalam Injil Lukas ya. Ikut Tuhan, lo pamit laku keluargaku, malah kau tongkon dulu mati tak sempat pakai baktian PUGT itu sama malah Buddha tongkon ti acara ti sekarang. Tuhan bilang, coba bayangkan ya. Di cerita itu Tuhan mau mengatakan keluarga penting, tapi ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Saya tidak mengatakan pilih Tuhan atau keluarga, tidak. Sebab ikut Tuhan berarti sayangi keluargamu. Tapi jangan karena kecintaanmu kepada keluarga kau tinggalkan Tuhan. Jangan karena kecintaanmu kepada teman pacarmu yang baru kau kenal 2 tahun, kau tinggalkan Tuhan yang didik kau dari kecil. Luar biasa, coba bayangkan ya. Jadi
Saya pikir luar biasa. Tuhan minta, coba saya bayangkan ya. Tuhan menguji Abraham dengan cara apa? Meminta sebuah hal yang bahkan ia melampaui. Oh. Kue sengaja ada peta ada loko Abraham, pasti loko Abraham alay. Tapi yang diminta apa? Yang diminta itu anaknya satu-satunya yang mana melampaui. Anak itu Ishak itu saudara-saudara. Abraham itu dipanggil umur 75. Ishak itu lahir dia umur 100 tahun. Coba bayangkan. Anak yang ditunggu 25 tahun. Kandungan istrinya sudah tertutup dalam surat Roma dikatakan. Coba bayangkan. Kuando yakin namang murah patebe na ikut pandita. Mi pita ada timi sa kualay. Bulan depan di siapa kapang? Ya, karena timi sa te sisa tahu tuh ang kikampay. Coba bayangkan tuh. Tuhan uji dia dengan meminta hal yang bahkan paling penting, paling berharga dalam hidupnya. Itu buat saya, itu yang berat tuh. Tuhan minta yang paling kau cintai, Tuhan minta. Saya jadi paham kenapa hukum yang paling penting yang Tuhan minta saat Israel mau masuk negeri Kanaan, hukum yang terutama. Taran aku mau tua. Ayam utama negeri perjanjian kira lek oleh. Kiring-kiring ku persembahan. Taran itu. Bukan itu yang Tuhan minta. Satu saja yang Tuhan minta. Kasihi Tuhan. Coba bayangkan tuh. Tuhan minta ketaatan yang mutlak, total kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi ketaatan kepada Tuhan melebihi ketaatan, kecintaan saya kepada semua hal-hal yang lain. Jabatan, materi, bahkan urusan keluarga. Saya tahu beberapa orang tua sangat betul-betul komitmen. Saya di Jogja kuliah dulu. Ada anak itu yang saya perhatikan terus tiap Sabtu, ina telepon teman-teman dari kampung. Nak, damu tasu rumah malam-malam minggu, malam ke maghrib jam siang leh. Bayangkan tuh. Saya betul-betul saya merasa wah ini saya ditelepon, ini telepon kok. Tomo tua, Pak Pendeta. Oh, kenapa? Nah, biasa tomo tua tiap malam minggu pus dia telepon nak. Damu tang malam ke gereja. Coba bayangkan tuh. Anak yang dipimpin roh Tuhan. Yang sampai saya bilang, wah, yang pokoknya melo nilai nak kila malam ke gereja keletai. Saya tadi sudah perlihatkan saudara-saudara, sehebat apapun orang, seperti Saul seorang raja, punya kedudukan, punya kekayaan, punya jabatan, begitu roh Tuhan undur dari dirinya hancur, tidak ada apa-apa. Kita ini rapuh sekali saudara-saudara, gampang berubah. Nasihat dari orang tua begitu kita tinggalkan, gampang sekali berubah. Yang perlu adalah apa? Beri diri terus dipimpin roh Tuhan. Doakan terus setiap hari. Anakku dipimpin Tuhan, cucuku dipimpin Tuhan. Hanya pimpinan roh Tuhan yang memungkinkan kita saudara-saudara, memungkinkan kita semua melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ya, buah-buah sukacita tadi jelas mulan tolek, tamu kalau nuresi misa-misa, tidak boleh marah-marah. Oh jelas mau toh. Ya, jadi ibu-ibu daku kesule, kira lain toh. Saya tidak usah jelaskan lagi ya. Jelas dulu nanti. Biar tempuk itu susah. Toh. Nah, bapak-bapak pulang ke rumah, jelas dulu kamu nanti. Ya. Tidak perlu marah-marah. Ya, kalau kalau pulang ke rumah istri tidur, tidak usah marah-marah, banting pintu. Yang mau banting pintu, istri juga bisa marah, dia bisa banting pintu. Pintu rusak, yang rugi siapa? Iko. Banting piring pecah, yang rugi siapa? Kamu tuh kah? Bukan siapa-siapa yang rugi, siapa? Pasti kau menali aku, ikut macicil kan? Nah, semua rugi bang sana. Jadi gimana Pak Pendeta? Wah, pokok kalian mami kena tanya. Masa suri nata abang kan di do meja? Gara-gara bang ami kalian nata kamu bisa langgaragai.
Masa Indomie, lamu sirang man namro welas suroko na kuah namu Indomie tak ada ku bisa ngeragi, nang mama ada bilang ngeragi. Kuku ngelen duduk ke tipi muan teh. Kalau kau tidak bisa bikin, kau tinggal teriak sama istrimu. Ma, pura-pura saja teriak, ma, mana Indominya ma? Papa mau masak Indomie, belum makan. Istri yang baik pasti langsung bangun. Ah sorry pak, aduh ketiduran, nak boyo lu, nak menonton ni nak. Tapa mi kumandel ya? Oh, papa anu ya, papa mandi dulu pakai air panas. Nah aku panas mau ke Indomie. Selesai. Daripada sengke kau, nah sengke sama mana? Kau banting pintu, istri banting pintu. Mama aku tuh si bokoran. Yang rugi siapa? Iko. Cuma bapak-bapak habis kebaktian begitu. Naulah anak kau bokon aku hai pandita. Oh, saya tak kami nak susi tu mama ada cuma no saya ngaya. Saya om susi saya anak. Oh, istri kita lain pendeta. Oh, istrimu bagaimana? Oh, kalau kita teriak, ma, Indominya di mana ma? Papa mau masak Indomie. Istrinya bilang apa? Oh itu pak, di atas lemari. Garkan tidak ada oleh tak ada pekuman deh. Kukuman atan lewat tongan dia boleh. Kuku tak asyik kah, tak asyik itu, tak itu. Nah, saudara-saudara, hidup dipimpin roh. Ya. Kita ini lemah sekali. Kita gampang berubah. Saya sudah perlihatkan tadi contohnya. Sepintar apapun, seberani apapun, gampang lu itu berubah. Kita gampang sekali mengingkari janji yang baru kita ucapkan. Seperti Petrus. Bisa lu kita berubah. Nah, hari ini firman Tuhan ingatkan. Beri dirimu dipimpin roh Tuhan. Saya hanya bisa melakukan pekerjaan yang baik karena pertolongan Tuhan sendiri. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Biarkan kami dipimpin roh-Mu. Biarkan kami dipimpin untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Dalam diri kami yang berdosa ini, sungguh tak ada kekuatan untuk hidup baik dan setia di luar pertolongan Tuhan. Karena itu sepenuhnya kami mohon penyertaan pimpinan Tuhan sendiri. Kami rindu menjadi pribadi yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Pribadi yang setia dalam topangan penyertaan Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Persembahan pujian, vokal group.
Saudara-saudara, kita bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Juga teristimewa kita mendoakan pelaksanaan Jambore Nasional Sekolah Minggu yang akan berjalan besok. Saya lihat kayaknya udah ada peserta-peserta dari tempat lain ya. Ada Pak Pendeta Seko dari Seko tuh. Sekolemo ya? Dari mana lagi yang ada? Sekolemo ya? Oh. Kita bersyukur Tuhan memungkinkan semua boleh berjalan dengan baik. Mulai lusa pembukaan ya, hari Selasa kan? Semua jemaat di sini dikuatkan, seluruh panitia, Tuhan berikan cuaca yang baik, semua rangkaian acara boleh terselenggara dengan baik. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Roh Kudus, terus pimpin kehidupan seluruh umat-Mu. Terus arahkan perjalanan kami semua. Terus baharui diri kami. Semakin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kami tahu kami hanya mungkin hidup setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Kau kehendaki, kalau kami dipimpin oleh Roh-Mu. Jangan undur dari kehidupan anak-anak-Mu, sebab tanpa pimpinan-Mu Tuhan, kami tahu begitu rapuh hidup kami, tak punya daya dan kekuatan apa-apa. Teruslah hadir dalam kehidupan seluruh anak-anak-Mu, melawat dan memberkati dalam rumah tangga mereka masing-masing, memberkati, menuntun dalam pekerjaan, dalam usaha, sawah ladang mereka Tuhan berkati, pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati. Dan biarkan Bapa dari semua itu, kami boleh terus melihat penyertaan pemeliharaan-Mu. Dan anak-anak-Mu hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur anak-anak kami boleh menyelesaikan satu tahap pendidikan mereka. Beberapa dari mereka akan masuk di kelas yang baru, sekolah yang baru, tempat kuliah yang baru. Cukupkan segala yang dibutuhkan ya Tuhan, dan anugerahkan hal-hal yang mereka perlukan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kami semua. Bahkan ketika mereka harus pergi ke tempat-tempat yang jauh, di kota-kota yang baru, Tuhan pimpin. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang kami tahu tak pernah usai dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan di jemaat ini Tuhan, Ibu Pendeta bersama dengan seluruh majelis gereja. Berkati seluruh gereja-Mu, Gereja Toraja, bahkan seluruh gereja-Mu di muka bumi ini. Semua boleh berjalan dengan baik, melayani Tuhan bersama-sama, menceritakan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk pelaksanaan Jambore Nasional Sekolah Minggu Gereja Toraja yang akan berjalan mulai hari Selasa hingga beberapa hari ke depan. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, berikan kesempatan terbaik, cuaca yang baik, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, dan sempurnakan segala sukacita anak-anak kami yang boleh datang dari berbagai penjuru
negeri ini. Berkati seluruh pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, berkati panitia, berkati seluruh jemaat yang dengan sukacita menyambut dan menerima kehadiran anak-anak kami. Kami merindukan momentum yang Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Sungguh menjadi tempat bagi anak-anak kami bisa bertumbuh. Mereka boleh berjumpa dengan semua kawan-kawan yang lain yang datang dari berbagai tempat dan beragam latar belakang. Biarkan persahabatan, kebersamaan dalam Kristus terus terbangun. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk beberapa orang tua kami, saudara, anak kami yang sakit dan harus mendapat perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat Nek Sakio, Nek Pandulu, Nek Iko, Nek Obi, Nek Resti, Nek Yuk perempuan, Nek Igo, Nek Sari, Nek Ola, Nek Lucy, Nek Kembar di laki-laki di Makassar, Nek Randanan, Nek Dito, Nek Farel, Nek Seri, Nek Mama Bertus, Papa Isma di Makassar, Nek Armin, Nek Leni, Mama Seri, Guce di Kendari, dan mungkin beberapa dari mereka yang tidak sempat kami sebutkan. Di dalam anugerah-Mu kami berdoa, mohon penyertaan, lawatan, pemulihan Tuhan atas keberadaan mereka. Anugerahkan Tuhan kesehatan, pemulihan yang terbaik. Kami bersyukur bersama dengan beberapa kekasih kami, keluarga Nenek Fitri, juga saudari Petra dan Albert yang boleh menerima pemberkatan peneguhan nikah. Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita keluarga. Mereka boleh melihat hal terbaik dari Tuhan dan segala bentuk ucapan syukur mereka menjadi hal yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Kami mau melanjutkan hidup kami ke depan. Mohon pimpinan-Mu sepanjang kehidupan kami. Jangan pernah undur Bapa dari diri kami. Sebab di luar Tuhan kami tak punya kekuatan apa-apa. Bangsa dan negeri kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, bupati, dan semua jajarannya, semua Tuhan berkati. Anugerahkan yang terbaik dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Ini kami Bapa, dengarkanlah. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Jemaat Bapak-bapak Klasis Nanggala-Karre, Minggu 26 Juli 2022. Segenap Majelis Gereja Jemaat Bapak-bapak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di sini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Anggwi MTH selaku Ketua Umum BPS Gereja Toraja yang telah memimpin kita dalam ibadah sebagai pelayan firman. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Monica L. Patandian STH selaku Pendeta Jemaat Bapak-bapak sebagai liturgis, dan kita semua yang telah mengambil pelayanan dalam ibadah hari ini. Kemudian warta jemaat berikutnya, pelayan SMGT Minggu tanggal 3 Juli 2022, anak kecil
Pelayan Firman Penatua Duma Tandirengo, Liturgis Lestari. Anak besar Pelayan Firman Ibu Marsa Pasumbung, Liturgis Sinta. Anak remaja Pelayan Firman Diaken Martalisu di Buntupaken Penatua Ripka Anton. Yang kedua, yang berikut ibadah keluarga selama 1 minggu ke depan ini untuk sementara ditiadakan berhubungan dengan kegiatan anak-anak kita di Jamnas. Yang berikut disampaikan kepada semua anggota jemaat yang ada di sepanjang jalan Poros dan sepanjang jalan ke Jamnas untuk memasang umbul-umbul. Jadi yate lata pasang mulai te allo. Kemudian transaksi yang terjadi selama sepekan. Kolekte ibadah hari Minggu pundi pertama Rp611.000, pundi kedua Rp290.000, pundi ketiga Rp394.000. Natura di ibadah syukur keluarga Nenek Fitri Rp6.250.000, ini untuk pembangunan. Persembahan pernikahan Saudara Petra dan Albert 1 juta. Kolekte ibadah di Bapak Lamba dan Nenek Sabbi 195.000. Persembahan syukur keluarga Nenek Fitri Rp2.500.000. Kolekte ibadah keluarga Nenek Seril dan Bapak Seril Rp480.000. Kolekte ibadah keluarga Nenek Iko Rp278.000. Kolekte ibadah syukur keluarga Nenek Fitri Rp979.000. Kolekte ibadah keluarga Bapak Serin Rp215.000. Kolekte keluarga Bapak Pria Rp250.000. Kemudian ada penyampaian dari Badan Pekerja Klasis Nanggala-Karre Wilayah 2 Rantepao. Saya bacakan isinya. Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan kepada beberapa keputusan rapat yang telah dilaksanakan di Jemaat Nana pada tanggal 19 Juli 2022 terkait keikutsertaan kita pada kegiatan Jambore Nasional ke-5 SMGT. Adapun hasil keputusan sebagai berikut. Jadi yaitu pengakuan tu susina temei apa-apa barra bayi lah di Pasirampu mote allo. Yaitu itu pertama. Terus yang kedua, majelis gereja di setiap jemaat, pengurus OIG lingkup jemaat, pengurus OIG lingkup klasis Nanggala-Karre, pengurus BPK dan VVK Nanggala-Karre akan mewakili keterwakilan jemaat-jemaat di klasis Nanggala-Karre untuk mengikuti defile dan ibadah pembukaan di Jambore Nasional ke-5 SMGT. Akan tetapi bagi jemaat Kole, jemaat Nanggala, jemaat Baba-Baba, bagi yang berkesempatan hadir juga dimungkinkan untuk dapat mengikutinya. Jadi talu jemaat tu bisa indah tu mulai ikut dalam defile. Kemudian yang berikut, yang ketiga, bagi yang mengikuti defile dan ibadah pembukaan Jambore Nasional yang ke-5 SMGT memakai baju Pak Tanun dan baju batik. Yang keempat, masing-masing jemaat mempersiapkan bekal masing-masing. Dan defile akan dimulai pukul 8. Jadi kita akan mulai defile pada jam 8 pagi.
Pengurus Badan Pekerja Kelas Nanggala-Karre, Ketua Bapak Pendeta Daniel Ramba STH, Sekretaris Ibu Pendeta Nancy Ranu Lino MTH. Sekian warta jemaat. Iya, tambahan warta yang akan ikut diveli untuk kita ibu-ibu, kalau ada sarong, mak sarong ke. Ya, terima kasih. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu sebagai orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus, dengan tidak membiarkan hidupmu dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. PKJ 249 bait pertama dan ketiga, ya Tuhan kuatkan imanku, nyanyian syukur kita pada ibadah saat ini. Ya Tuhan kuatkan iman. Jauhkan dari pencobaan
Demikianlah ibadah kita, Tuhan memberkati kita semua. Iya, disampaikan kepada kita semua, PWGT, PPGT, PKB untuk ke lapangan sebentar. Kita akan baksos di sana jam 10 pagi. Iya, terima kasih. Iya, kita semua, kita ikut baksos di lapangan Jamnas. Dari jemaat Bak-Bak Klasis Nanggala Karre, kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari di mana semua klasis pasti sudah sementara mempersiapkan diri menuju Jambore Nasional yang kelima di Nanggala Karre. Kami mohon semua persiapan dimatangkan dan juga kami berdoa supaya perjalanan boleh dilindungi dan kita tiba dengan selamat berkumpul di lapangan Nanggala. Hati-hati di jalan, Tuhan memberkati. SMGT luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera. Rekan-rekan sekalian, guru-guru sekolah minggu, adik-adik, kakak-kakak, pengasuh sekalian, dari Gereja Toraja Jemaat Bak-Bak di Nanggala, di lokasi area Jambore Nasional kelima Sekolah Minggu Gereja Toraja. Kami sekarang berdiri bersama-sama dengan ada kakak pendeta Syukur, juga ibu pendeta di sini dan semua rekan-rekan majelis gereja dan sejumlah adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah sangat rindu menantikan kedatangan teman-teman sekalian. Kami tahu semua sedang bersiap dalam perjalanan, bahkan tadi sudah ada sebagian yang tiba di lokasi di sini, dari Sekolemo, dari Kalimantan Utara, sudah ada yang tiba di sini. Dan betul-betul jemaat di sini betul-betul sudah sangat siap menyambut kedatangan saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik sekalian. Belum lagi dengan pemandangan yang indah sekali, sawah di sini itu luar biasa indah. Jadi betul-betul kami bersama-sama sudah menantikan kedatangan teman-teman sekalian. Kami bersama-sama berdoa, teman-teman dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam perjalanan. Tuhan pimpin dan kami menantikan teman-teman sekalian, guru-guru sekolah minggu, adik-adik, kakak-kakak, semua boleh hadir. Kita bertemu bersama di Jambore Nasional kelima Sekolah Minggu Gereja Toraja. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam semua perjalanan ke tempat ini. Akhir kata saya mengatakan, salam SMGT luar biasa.